Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Selasa 13 Mei 2025 dalam pekan keempat Paskah tahun C. Bacaan dibawakan oleh Teresia Siska Chandra, Mazmur dilantunkan oleh Nikolaus Cipto, dan renungan ditulis oleh Robertus Suparjo. Selamat menekuni Sabda Allah. Mari berziarah dalam pengharapan untuk dunia yang lebih baik. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Kasih, kami mengaturkan puji dan syukur kepadamu atas perlindungan-Mu sepanjang malam tadi. Kami bersyukur atas hari baru yang membawa kesegaran dan membangkitkan semangat baru bagi hidup kami. Berilah kami kemampuan baru untuk menghayati iman dan mengamalkan kasih sepanjang hari ini. Bimbinglah kami sepanjang hari ini, arahkanlah pikiran dan budi kami. Jangan sampai akal merancang pikiran benci dan dendam, tindakan marah dan cemburu, keinginan jahat dan mementingkan diri. Jagalah lidah dan bibir kami, jangan sampai terucap kata yang menyakitkan, kata yang kejam menusuk rasa, kata yang tidak benar, kata yang menghina. Tuntunlah tingkah laku dan perbuatan kami, supaya sepanjang hari ini kami bekerja sebaik-baiknya, tidak pernah jemu menolong sesama, selalu ramah dan tahu terima kasih, menghayati iman dan mengamalkannya dengan sekuat tenaga kami. Semua ini kami sampaikan kepadamu, karena Engkaulah yang berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Kisah Para Rasul, bab 11, ayat 19 sampai dengan 26. Banyak saudara telah tersebar karena penganiayaan yang timbul sesudah Stefanus dihukum mati. Mereka tersebar sampai ke Fenisia, Siprus, dan Antiokhia. Namun mereka memberitakan Injil kepada orang-orang Yahudi saja. Akan tetapi di antara mereka ada beberapa orang Siprus dan orang Kirene yang tiba di Antiokhia dan berbicara juga kepada orang-orang Yunani. Mereka ini memberitakan Injil bahwa Yesus adalah Tuhan. Tangan Tuhan menyertai mereka, dan sejumlah besar orang menjadi percaya dan berbalik kepada Tuhan. Maka sampailah kabar tentang mereka itu kepada jemaat di Yerusalem. Lalu jemaat di Yerusalem itu mengutus Barnabas ke Antiokhia. Setelah Barnabas datang dan melihat kasih karunia Allah, bersukacitalah ia. Ia menasihati mereka, supaya mereka semua tetap setia kepada Tuhan. Karena Barnabas adalah orang baik, penuh dengan Roh Kudus dan iman, sejumlah orang dibawa kepada Tuhan. Lalu pergilah Barnabas ke Tarsus untuk mencari Saulus, dan setelah bertemu dengan dia, ia membawanya ke Antiokhia. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya, sambil mengajar banyak orang. Di Antiokhia-lah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Demikianlah sabda Tuhan. Pujilah Tuhan, hai segala bangsa. Di gunung-gunung yang kudus ada kota yang dibangunkannya.
Tuhan lebih mencintai pintu-pintu gerbang Sion daripada segala tempat kediaman Yakub. Hal-hal yang mulia dikatakan tentang Engkau, ya kota Allah. Pujilah Tuhan, hai segala bangsa. Aku menyebut Rahab dan Babel di antara orang-orang yang mengenal aku. Bahkan Filistea, Tirus dan Ethiopia ku katakan, ini dilahirkan di sana. Tetapi tentang Sion dikatakan, tiap-tiap orang dilahirkan di dalamnya. Dan Dia yang Maha Tinggi menegakkannya. Pujilah Tuhan, hai segala bangsa. Pada waktu mencatat bangsa-bangsa Tuhan menghitung. Ini dilahirkan di sana, dan orang menyanyi-nyanyi sambil menari beramai-ramai. Semua mendapatkan rumah di dalammu. Pujilah Tuhan, hai segala bangsa. Haleluya, haleluya. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, sabda Tuhan. Aku mengenal mereka dan mereka mengikuti aku. Haleluya, haleluya. Inilah Injil suci menurut Yohanes, bab 10, ayat 22 sampai dengan 30. Pada hari raya pentahbisan Bait Allah di Yerusalem, ketika itu musim dingin, Yesus berjalan-jalan di Bait Allah di Serambi Salomo. Maka orang-orang Yahudi mengelilingi Dia dan berkata kepadanya, "Berapa lama lagi Engkau membiarkan kami hidup dalam kebimbangan? Jikalau Engkau Mesias, katakanlah terus terang kepada kami." Yesus menjawab mereka, "Aku telah mengatakannya kepada kamu, tetapi kamu tidak percaya. Pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapa-Ku, itulah yang memberikan kesaksian tentang Aku. Tetapi kamu tidak percaya, karena kamu tidak termasuk domba-dombaku. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapa-Ku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu." Demikianlah sabda Tuhan. Tetaplah taat dalam iman untuk menggapai keselamatan. Renungan dibawakan oleh Robertus Suparjo.
Bapak, Ibu, kaum muda, remaja, dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, teman seperjalanan dalam iman. Permenungan hari ini menekankan kesetiaan Tuhan yang tak tergoyahkan kepada kita, menjamin keselamatan kekal dan perlindungan dari tangan-Nya. Dalam bacaan pertama kita menemukan pesan agar kita tetap setia kepada Tuhan. Tuhan yang tetap setia kepada umat-Nya, juga Saulus yang menganiaya pengikut-Nya dengan mengutus Barnabas untuk bertumbuh dalam iman. Dalam bacaan Injil kita akan melihat bagaimana Yesus, gembala yang baik, selalu setia menemani domba-dombanya, mencari yang hilang dan menyelamatkannya. Belum lama Saulus bertobat. Tidak mudah baginya tampil di depan publik, apalagi sebelumnya ia adalah pengejar para pengikut Yesus. Saat Stefanus dihukum rajam, ia ada di sana. Tentu ia dicurigai. Sebagian orang akan sulit mempercayai akan ketulusan pertobatannya. Benar bagi para pengikut Yesus, ia bertobat. Tetapi di kalangan Yahudi, ia dianggap murtad. Dalam kondisi seperti itu, ia membutuhkan orang lain yang dapat membantunya. Tuhan mengutus Barnabas untuk membantunya. Barnabas mencarinya dan menemukannya. Bagaikan seorang gembala yang menemukan dombanya, membawanya ke tempat yang hijau untuk menemukan jati dirinya. Saulus dibawa oleh Barnabas ke Antiokhia. Di kemudian hari, kedua orang itu membawa pengaruh yang luar biasa bagi pertumbuhan pengikut Yesus. Di Antiokhia lah Barnabas dan Saulus mengukir sejarah indah. Para pengikutnya disebut Kristen. Mengapa mereka disebut Kristen? Karena mereka adalah orang-orang yang setia kepada Kristus. Mereka menerima pengajaran para murid Yesus, dan kemudian mereka pula yang memberitakannya ke seluruh dunia. Hari ini Injil masih berbicara tentang domba dan gembala. Yesus mau menyatakan pentingnya relasi yang sangat baik antara gembala dan domba. Gembala pasti mengenal domba-dombanya. Bagaimana seorang gembala akan menggembalakan dombanya, menyelamatkan domba itu, jika ia tidak mengenal domba-domba itu? Kedekatan dinyatakan dengan pengenalan. Orang-orang Yahudi mengelilingi dia dan berkata kepadanya, "Berapa lama lagi engkau membiarkan kami hidup dalam kebimbangan? Jikalau engkau Mesias, katakanlah terus terang kepada kami." Pertanyaan orang-orang Yahudi itu tidak dijawab oleh Yesus dengan jawaban ya atau tidak. Bagi Yesus tidak perlu menjawab pertanyaan itu, karena kenyataannya Yesus telah menyatakan kepada mereka bahwa mereka tidak mengerti, tidak percaya, bukan karena Yesus tidak menjelaskan, melainkan karena mereka sendiri. Yesus telah menunjukkan semua yang mereka harapkan dengan semua pekerjaannya. Masih kurang apa lagi? Bukankah apa yang dilakukan oleh Yesus telah menjelaskan semuanya? Melalui bacaan ini, kita diingatkan bahwa kita adalah domba-domba Kristus. Ketika kita mengatakan kita adalah dombanya, maka kita mesti taat kepadanya. Domba yang baik akan mengenal betul suara gembalanya. Sebagai domba, kita mau dan mampu mendengarkan suaranya. Sekaligus taat kepadanya dengan mengikuti apa kehendaknya atau arah yang ditunjukkannya. Gembala yang baik akan mengenal dan mendengar suara kita. Dia akan menjaga kita agar tidak direbut oleh musuh-musuhnya, agar kita memperoleh hidup seperti Dia telah hidup. Yesus mengaitkan Mesias dengan gembala
dan keduanya dihubungkan dengan relasi antara Yesus dengan Allah Bapa. Yesus menegaskan kepada orang-orang Yahudi bahwa dirinya adalah Mesias. Itulah sebabnya ia menunjukkan tindakan-tindakan kudusnya maupun kesaksian Bapa. Selain itu, ia menunjukkan pada para domba yang mengikutinya sebagai gembala agung untuk mendapat hidup kekal. Pewartaan tentang Mesias ini menjadi bagian terpenting dari pewartaan Yesus. Namun, yang lebih penting lagi, Yesus mau menyatakan kesatuan dirinya dengan Bapanya. Yesus mengatakan, "Aku dan Bapa adalah satu." Ini merupakan bagian penting dalam seluruh pewartaan Yesus Kristus. Pernyataan itu mau menyatakan bahwa dengan mengenal dan mengikutinya, kita akan dikenal dan diutus Bapanya. Allah akan melindungi dan memelihara kita selama domba-domba itu bersatu dengan Sang Gembala, maka tidak ada satupun kekuatan dunia yang dapat memisahkannya. Walaupun terus mengalami penganiayaan, gereja terus berkembang. Mengapa? Karena tangan Tuhan menyertai mereka. Marilah kita membuka diri untuk selalu dibimbing dan diarahkan oleh Gembala Agung kita. Semoga perjalanan hidup kita hari ini menjadi kesempatan kita untuk mewujudkan panggilan kita sebagai domba-domba yang baik. Dan semoga kita semua dapat membangun relasi intim dengan Yesus Kristus, Gembala Agung kita. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Marilah berdoa. Tuhan Yesus, kami telah mendengarkan firman-Mu dan menangkap pesan-Mu untuk perjalanan hidup kami sepanjang hari ini. Bukalah hati dan telinga kami. Semoga di tengah kebisingan dunia dan kesibukan kami mampu mendengarkan suara-Mu dengan lebih baik ketika Engkau memanggil kami untuk datang padamu. Bimbinglah kami agar kami juga mampu melaksanakan kehendak-Mu sepanjang hari ini, sehingga kami layak Kau panggil sebagai kawanan domba-Mu. Sebab Engkaulah Tuhan dan Allah kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.